Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat menyambut malam Natal, malam kelahiran Sang Juru Selamat. Bagi Anda yang sedang mempersiapkan diri saat ini, atau bagi Anda yang barangkali mendengarkan renungan ini setelah malam Natal, selamat Natal untuk Anda sekalian. Saya ingin mengajak kita saudara-saudari pada malam Natal, malam kelahiran Kristus ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret ke Galilea. Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat Natal untuk kita semua sekali lagi. Ada banyak penyebab, ada banyak situasi atau kondisi yang membuat kita menjadi marah-marah, menjadi cemas, menjadi khawatir. Katakanlah kalau kita mengetik sesuatu di laptop, atau kita menerima satu file yang berisi laporan dan kita menemukan kalimat-kalimat yang tertulis atau tercetak tapi tanpa spasi, itu bisa membuat kita menjadi frustrasi. Penuh sesak, siapa cepat dia dapat, antrean yang panjang, macet, keributan, tidak ada waktu berdiri dalam bus atau dalam kereta. Padat merayap. Semua itu mewarnai hari-hari kita. Lebih-lebih hari-hari mereka saudara-saudari yang hidup bekerja di kota-kota besar. Kadang-kadang terasa bahwa bernafas pun sulit. Sejak keluar dari rumah kita sudah mencari celah dan ruang. Mimpi untuk duduk dengan tenang itu kadang-kadang sekedar menjadi mimpi saja. Mimpi tinggal mimpi. Setiap orang dalam tanda kutip harus pesan tempat kalau ingin merasakan kelegaan. Dengan demikian lalu kenyamanan itu adalah bisnis. Berani bayar berapa atau wani piro. Kalau bukan dengan uang, orang memakai cara atau gaya preman. Duduk lebih dulu. Soal itu kursi orang lain tidak peduli, nanti-nanti saja.
Karena frustrasi dengan tak ada ruang, kita memaksakan diri. Bagaimana kita bisa sampai ke gereja merayakan malam Natal atau merayakan Hari Raya Natal, saudara-saudari? Pertanyaannya, apa saja dan siapa saja yang sudah kita desak supaya kita berada di sini? Saudari-saudara umat beriman terkasih, bukan lagi menjadi rahasia. Kota-kota besar, di gereja-gereja, apalagi gereja-gereja yang strategis, gereja-gereja yang populer dan sebagainya. 2-3 jam sebelum perayaan orang sudah duduk karena takut tidak mendapatkan tempat duduk. Bukan karena ingin cepat-cepat mempersiapkan diri, mempersiapkan batin, tapi takut tidak kebagian tempat duduk. Kadang terjadi asisten rumah tangga disuruh lebih dulu untuk blocking tempat. Sehingga nanti ketika bosnya datang tinggal duduk menggantikan. Ini fenomena, ini situasi fakta yang terjadi saudara-saudari. Mungkin permenungan ini saudara-saudari tidak terlalu menyenangkan, tidak terlalu membuat nyaman pada malam Natal ini. Tetapi itu kenyataan yang kita lakukan demi rasa nyaman untuk berada di gereja, untuk berada di tempat ibadah. Berada di antara saudara seiman, merayakan Natal adalah sebuah kenyamanan yang mewah. Itu baru keadaan fisik, belum soal batin dan perasaan yang lebih tersembunyi. Kita pun sudah biasa memaksakan kebahagiaan dengan mendasarkan pada pikiran yang keliru. Terserah apa kata orang yang menjalani saya. Seringkali kita berdalih demikian. Separah apapun kasak kusuk orang di sekitar kita, di sekeliling kita, yang penting batin hati kita damai. Malam ini seharusnya adalah malam damai, tapi hanya sebagian orang yang memaksakannya dan mungkin itu pun bukan damai. Saudara-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, penginjil Lukas dalam Injil tadi tidak menuliskan sejarah di dalam Injilnya, tetapi dia menuliskan kebenaran. Berita baik atau kabar baik, kabar gembira, euangelion dalam bahasa Yunani, yang diwartakan para malaikat di malam kelahiran Yesus berada dalam situasi yang sama sekali tidak damai. Sensus penduduk yang diperintahkan Kaisar Agustus itu pamer kekuasaan demi pajak. Demi pajak, bukan demi memuliakan Tuhan. Demi pendapatan penguasa yang dipaksakan itu, Maria dan Yusuf melakukan perjalanan panjang yang melelahkan, tentu saja tidak terbayangkan. Bayangan kita tentang malam damai yang sunyi senyap seperti benar-benar salah. Gambaran ketakutan dipakai 2 kali menimpa para gembala. Semua itu terjadi pada saat Yesus lahir di Bethlehem. Saudara-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, lukisan yang sangat mewakili situasi yang dikisahkan di Lukas ialah bahwa Maria dan Yusuf membaringkan Yesus di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka. Tentu saja, siapa yang merasa mempunyai tempat manakala tiap orang memaksakan ruang untuk dirinya sendiri, merebut tempat supaya jangan orang lain yang mengambil. Bahkan Allah Putra, Yesus pun harus berjuang mencari tempat untuk meletakkan kepalanya. Mencari tempat di dunia yang telah Dia ciptakan sendiri. Maria dan Yusuf, orang tua duniawinya, harus membayar dengan hidup mereka sendiri. Dengan susah payah yang tidak terkira saat kelahiran Yesus.
Saudari-saudara umat beriman yang merayakan Natal sekaligus yang diberkati oleh Tuhan. 2000 tahun lebih setelah saat itu, kita melihat dunia yang tidak jauh berbeda dunia kita saat ini. Dunia yang dipenuhi oleh sikap pamer kuasa dan gaya preman. Kita menyambut kehadiran Raja Damai di malam ini dan mungkin berpikir dalam hati, Yesus, engkau akan mengalami hal-hal yang lebih buruk lagi setelah kelahiranmu di tengah-tengah kami. Sebagian besar gaya hidup dan praktek beriman kita tidak banyak berubah. Menyerobot tempat yang seharusnya untuk orang lain, memaksakan pendapat kita supaya diakui oleh banyak orang, memaksakan pendapat, bertahan dalam relasi dan komisi yang terlanjur memberi rasa nyaman, yang menyenangkan. Itu adalah bagian dari berita buruk yang menghadang kelahiran Yesus. Kita tahu Yesus tetap akan menawarkan damai, entah seperti apa sikap kita saat ini. Tapi dengan begitu, damai surgawi itu mungkin tak pernah sampai. Sekali lagi posisi kita sudah terlalu enak untuk mau bergeser dari egoisme, untuk memberi ruang bagi Dia di dalam hidup kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, begitu nubuat Yesaya dalam bacaan pertama, telah melihat terang besar. Itu merujuk kepada suku-suku Israel di utara yang tinggal di sekitar Danau Galilea. Inilah bagian dari Israel yang akan dihancurkan oleh kuasa asing, kuasa Asyur. Tapi kelompok ini juga adalah bagian pertama Israel yang menjadi awal pembaruan umat Allah. Kelak saudara-saudari, lebih dari 700 tahun kemudian, Yesus memulai karyanya di Galilea. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Itu adalah nubuat ilahi yang diucapkan di tengah-tengah penindasan dan teror para penguasa asing. Anak itu disebut juga Bapa yang kekal, Raja Damai. Sebab keilahiannya akan menghadapi tiap kejahatan dunia dengan cara damai. Kekuasaannya dengan segala macam kekerapuhannya. Benci dengan cinta. Ia tidak akan memaksakan diri. Ia tidak mendesak siapapun. Saudara-saudara umat beriman terkasih, bagi Yesus, Immanuel selalu ada tempat. Bagi manusia, tidak selalu demikian. Kelahiran Yesus menciptakan tempat dengan kasih, sekaligus kerapuhan yang begitu kuat. Hanya sosok yang merendahkan diri akan mengundang kerelaan siapapun untuk berubah dan tersenyum. Hanya mereka yang mengalahkan gengsinya sendiri mau bergeser dan memberi ruang bagi yang lain. Hanya kata-kata tidak apa-apa ketika keinginan kita tidak tercapai akan melahirkan kedamaian luar biasa di hati kita masing-masing. Natal seharusnya membuat kita lebih mudah memberi kesempatan kepada mereka yang sudah banyak terdesak di dalam hidup mereka. Atau bahkan yang seringkali kita singkirkan, seringkali tidak kita anggap. Seringkali kita anggap bisa dijauhkan, bisa disingkirkan begitu saja. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kedamaian hati di dalam perayaan Natal kali ini tidak dapat dipaksakan. Tapi kita perlu berpindah posisi. Kita perlu bergeser supaya ada tempat bagi Sang Penyelamat. Selamat Natal untuk Anda dan keluarga. Kelahiran Yesus membawa sukacita dan damai untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di tengah dunia. Juga selamat datang di palungan hati kami yang siap menyambut-Mu. Terima kasih karena Engkau sangat mencintai kami. Dan Engkau datang ke dunia menjadi
Juru Selamat yang menghubungkan kembali antara surga dan dunia, antara Allah dan manusia. Terima kasih Tuhan untuk karunia luar biasa ini dan mampukan kami untuk mau ambil bagian, memberi tempat kepada yang lain di hati kami, dalam hidup kami, memberi tempat pada mereka yang seringkali mudah disingkirkan, mereka yang kurang dianggap, mereka yang seringkali tidak mendapatkan kepedulian. Terpujilah Engkau Tuhan yang lahir untuk kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.